Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Langsung. Hari ini teman gua bakal sharing pengalaman kerja dia di PT Yamaha Musik yang ada di MM 2100. Oke? Kenalan dulu deh. Nama lu siapa? Kenalin, nama aku Ervan Adi Wijaya panjangnya. Oke, udah sih. Jangan lupa ya follow Instagramnya di sini. Oke, Van. Kemarin banyak DM yang masuk di Instagram. Banyak teman-teman yang banyak viewers atau subscriberku minta dibuatin video tentang pengalaman rekrutmen dan pengalaman bekerja di PT Yamaha Musik yang ada di MM 2100. Dulu masuk di PT Yamaha Musik tahun berapa sih? Dan daftarnya via apa, di mana? Jadi waktu itu aku daftar lewat BKK dari SMK 5 Bekasi. Nah, itu tahun 2018. Oke. Tepatnya di bulan April kalau nggak salah, akhir April ya. Oke, nah untuk di BKK SMK Negeri 5 Kota Bekasi, waktu daftar itu ada biaya administrasinya nggak? Ada, buat pendaftarannya aja sekitar 15 sampai 30 ribuan. Ya, oke. Untuk persyaratan calon karyawan baru di PT Yamaha Musik nanti gua kasih di sini aja ya. Nah, untuk persyaratan yang agak susah kalau di Yamus itu apa aja sih? Mungkin dinilai. Nilainya standarnya termasuk tinggi buat masuk Yamus. Nah, untuk kalau sekarang kalau nggak salah ada 70. Oke. Kalian juga bisa baca persyaratannya di kolom deskripsi. Memang sih untuk ada persyaratan nilainya yang lumayan agak tinggi ya yang diminta oleh Yamus. Kemudian nggak boleh buta warna, kemudian umur harus 21 tahun maksimal. Ya, maksimal 21 tahun. Oke. Waktu daftar di BKK SMK 5, untuk proses psikotes interviewnya itu lama nggak? Enggak, waktu saya cuman seminggu. Dari yang pertama nih ada tes psikotes, yang kedua wawancara, yang ketiga medikal. Nah, itu cuman berlangsung selama 3 hari dari Kamis, Jumat dan Sabtu. Nah, di situ Seninnya udah langsung training. Nanti semisal lolos di medical check up, biasanya pihak Yamusnya pasti langsung telepon. Oke. Nah, untuk psikotesnya apa aja sih? Psikotes ada matematika dasar, ada warteg, ada tes gambar, ada kreplin. Udah. Oke. Nah, untuk matematika dasarnya tuh contoh soalnya kayak apa sih? Apa ya? Urutan angka pasti ada tuh. Oh, deret ya? Ya, deret angka. Terus itu aja operasi dasar seperti penjumlahan, ada pembagian. Oke. Nah, seperti itu sih. Ya. Oke, jadi untuk psikotes di Yamus tadi ada warteg, kemudian ada matematika dasar ya. Matematika dasarnya contoh soalnya kayak deret angka, kemudian operasi hitung campuran, kemudian ada persamaan kata. Kemudian ada persamaan kata dan lain-lain. Nah, untuk interviewnya nih, di Yamus interviewnya tuh kayak apa, dan pertanyaan-pertanyaan seputar interview yang ditanyakan oleh interviewernya. Untuk pertanyaan, balik dulu pas abis psikotes nih sama tes matematika. Abis itu kalau lolos pasti langsung diumumin di situ, di tempatnya langsung. Nah, abis itu kita disuruh buat ngisi formulir tentang profil kita, dari hobi, siapa kita, terus ada hobi, terus di situ ada pertanyaan seputar tentang apa yang bakal kita lakuin ke depannya gitu. Maksudnya itu ke depannya itu waktu kita sudah di Yamus. Nah, untuk pertanyaannya tadi tuh. Nah, yang pertama pasti ada pertanyaan seputar yang ada di formulir itu. Terus ada yang agak nyeleneh sih. Oke, apa tuh? Kapan kamu nikah? Oke. Nah, lu jawabnya gimana tuh?
Nah waktu itu aku jawab, saya rencana nikah di umur 26 tahun Pak. Oke, berarti nggak dalam waktu dekat ya? Iya, emang targetnya emang di umur segitu sih. Oke. Terus ada lagi kayak, kamu kuliah apa enggak, atau kamu akan kuliah atau enggak waktu kamu udah diterima di sini gitu. Oke. Dan lu jawabnya pasti enggak ya? Waktu itu aku jawab, saya ada keinginan kuliah Pak. Tapi Iya, nggak ada pertanyaan lagi sih. Nggak tahu juga, kirain bakal berlanjut pertanyaan, cuman waktu itu mungkin keburu ada yang interviewer lain yang nanya, jadi yang bapak itu kepotong. Oke, selanjutnya nih, waktu medical check up, apa ada medical check up yang belum pernah kamu temukan di PT sebelumnya? Nggak ada sih, sama kok. Cuman kalau sekarang sih kan lagi ada wabah, jadi nggak tahu, mungkin ada rapid atau gimana, juga belum tahu. Oke, jadi di Yamus medical check up-nya standar aja kayak PT-PT yang lain, kayak tes mata, kemudian tinggi badan, darah, ronsen, dan lain sebagainya. Waktu kerja di Yamus, kamu ditempatin di bagian apa dan kerjanya ngapain sih? Dulu aku ditempatin di bagian woodworking. Terus, itu departemen ya, woodworking. Nah, terus di grup wrapping. Oke. Nah, di pekerjaan saya itu, saya di sana kerjanya kelompok sih. Jadi satu mesin bisanya dikerjain minimal 4 orang. Nah, di sana tuh, pekerjaannya tuh di bagian saya untuk membungkus kayu dengan PVC. Nah, gitu sih. Iya. Oke. Jadi buat permukaan pianonya sih. Nah, jadi kan itu piano. Oke. Di Yamus tuh bikin alat musik apa aja sih? Kalau yang di pabrik saya pernah kerja ini, di Yamaha Musik Manufacturing Asia, dia bikinnya cuman piano doang. Piano doang. Iya. Kemudian kalau di Yamus jam kerjanya itu gimana? Jam dan hari kerjanya? Di Yamus 5 hari kerja, perharinya 8 jam. Oke. Kemudian pasti ada yang nanya nih, lemburan di Yamus tuh kayak apa sih? Normatif aja atau emang tiap hari ada? Kalau ini saya bilang tergantung bagian. Seperti contohnya kalau maintenance nih, kalau semisal kalian yang mau masuk terus keterima jadi maintenance, pasti lemburannya banyak. Terus ada bagian, kalau saya ingat sih di bagian assembling nih, pasti sedikit sih di situ. Soalnya kan setiap hari ditarget, terus pasti ngerakit doang, take time-nya nggak lama. Ya, terus kalau yang banyak biasanya yang bagian nyetok. Nah, contohnya di bagian saya juga nyetok. Jadi kalau pas produksi banyak, pasti tiap hari ada lembur. Di Yamus nih, kita tahu kan kalau di Yamus itu pakai jemputan, tapi wajib gak sih buat karyawannya naik jemputan? Wajib, di sana itu wajib pakai jemputan. Nah, kalau pengen nggak pakai jemputan, kalian boleh tinggal yang dekat situ atau minimal 7 kilo dari pabriknya. Kalau semisal tinggal deket gitu, kalian bisa daftarin domisilinya di bagian GA-nya kalau nggak salah, biar bisa masukin kendaraan ke situ. Nah, kalau lebih dari itu diwajibkan pakai jemputan untuk keamanan kalian juga sih. Nah, ketika kita udah naik jemputan, bakal dapat uang transportnya juga nggak sih? Kalau uang transport tetap dapat kok. Oke. Kisaran berapa? Berapa ya? 400-an deh kalau nggak salah ya. Lupa saya. Oke. Nah, kemudian buat yang nanya gaji di Yamus,
Yang pasti kalian bisa cek di Google di UMK sektoral Kabupaten Bekasi tahun 2020. Nah, di situ udah tertera nih gaji Yamus di situ berapa. Kan ada klasifikasinya nih, ada perusahaan produksi otomotif dan komponen, ada yang kimia. Kalian cari yang di sektor elektronik ya. Oke, kalian bisa cari di situ. Nanti kalian bisa tahu gaji di Yamus itu berapa. Ya pasti di atas 4,6 lah ya. Ya, di atas segitu. Soalnya kan terakhir 4,8 sih gaji pokoknya. Oke, kamu habis kontrak bulan tahun ini bulan April akhir. Soalnya saya masuk di 2 Mei. Iya. Saya masuk di 2 Mei. 2 Mei libur, jadi maju di April tanggal berapa ya? Akhir April pokoknya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk daftar kerja di Yamus, kalian bisa lihat persyaratan-persyaratannya di kolom deskripsi. Kemudian kalian bisa pantengin di Facebook BKK SMK Negeri 3, SMK Negeri 5 Kota Bekasi, SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Karena di minggu kemarin BKK tersebut open recruitment untuk PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Kalian bisa stay tune atau pantengin terus web atau Facebook page dari SMK tersebut. Kemudian ketika kalian mendapatkan informasi tentang rekrutmen, kalian bisa mempersiapkan segala hal untuk daftar di BKK SMK tersebut. Ada pesan buat rekan-rekan yang masih cari kerja nggak? Biar semangat terus. Tetap semangat walaupun kondisi begini, masih ada banyak wabah. Jadi jangan sedih. Beberapa pabrik kan masih ada perekrutan tuh. Iya. Jadi coba aja daftarin semuanya yang masuk kriteria. Semangat, tetap belajar. Pokoknya harus tetap belajar. Nah, soalnya kan di tes pasti kita juga harus tahu kan ya, bisa jawab. Jadi semangat aja deh. Oke. Nah, jadi buat kalian yang ketika mau tes di suatu perusahaan, jangan sampai kalian malamnya nggak belajar ya. Istirahat yang cukup, kemudian belajar. Jangan sampai cuma gara-gara kalian nggak bisa jawab suatu soal, 1 atau 2, kalian gagal di proses rekrutmen PT tersebut. Sayang banget kan? Karena iya benar. Karena dapat kesempatan ikut rekrutmen di suatu PT itu untuk sekarang ini sangat-sangat susah banget. Oke, buat kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih. Ervan juga, terima kasih banget udah sharing ke saya dan kalian semua. Tetap semangat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you.